Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fatur Rahman dari kelas Sistem Informasi 1A. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur umum yang ada di Microsoft Excel. Sebelumnya, Microsoft Excel yang saya gunakan itu Microsoft Excel 2019. Yang pertama kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Nah, untuk menu tampilan awal dari Microsoft Excel 2019 yaitu seperti ini. Kemudian selanjutnya kita langsung saja ke pengenalannya, yaitu yang pertama ada nama kotak, akan muncul di sudut kiri seperti ini. Bila kita pindahkan ke sini, maka nama kotaknya akan berubah. Apabila kita pindahkan lagi akan berubah juga. Yang kedua ada formula bar. Formula bar yaitu untuk menuliskan ataupun memasukkan rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel tersebut. Selanjutnya ada menu bar. Menu bar ini yang terdiri dari file, home, insert, page layout, formula, data, review, view, dan help. Kemudian ada nama kolom. Nama kolom terdiri dari A dan seterusnya. Kemudian ada title bar atau nama file yang ada di sini, yaitu book 5. Ini kita bisa rubah apabila nanti kita sudah mengerjakannya. Selanjutnya ada rebound menu. Rebound menu yaitu apabila kita memindahkan menu bar, maka rebound menunya akan berubah juga seperti ini. Oke, yang selanjutnya ada daftar set. Apabila kita mengklik icon yang plus ini, maka setnya akan bertambah seperti ini. Ini berguna untuk menambahkan apabila kita ingin membuat banyak sekali data seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada quick menu zoom, yaitu yang di pojok kanan. Nah, seperti ini, bisa di zoom, bisa diperkecil, bisa diperbesar seperti itu. Dan ini ada untuk menggesernya, menggeser kolom seperti ini. Terus ada nama baris di sini dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke bawah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yaitu materi yang kedua, yaitu ada menggunakan formula operator umum dalam Microsoft Excel. Itu operasi matematika sederhana di Excel. Itu penjumlahan dengan operator plus di Excel. Untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan operator plus, min, tanda bintang ataupun garis miring. Di Excel ada dua pilihan, kita bisa menggunakan yaitu cara manual dan semi otomatis. Oke, lanjut saja ke cara mempraktikannya, yaitu kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Di sini saya telah menyiapkan tabel untuk penjumlahannya. Itu dengan cara sama dengan A2 plus B2 plus C2 plus D4 kurung itu sama dengan, dan hasilnya 131. Dan untuk yang bawahnya kita tinggal drag ke bawah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Oke. Untuk pengurangan, perkalian, dan pembagian sama saja, tinggal merubah dari tanda plus ini. Apabila pengurangan tinggal ganti saja menggunakan minus, apabila perkalian ganti saja dengan bintang, atau pembagian ganti saja dengan garis miring. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu materi ketiga sekaligus materi terakhir, yaitu ada menggunakan formula logikal pada Excel. Fungsi logika yaitu memberikan kemampuan untuk melakukan penilaian apakah suatu pernyataan bernilai benar atau salah. Seperti itu. Untuk lambangnya ini ada sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari,
lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Operator logika. Yang pertama itu ada fungsi fungsi n. Fungsi n untuk membandingkan dua atau lebih pernyataan, nilai true akan diberikan jika kondisi semua pertanyaan dinilai benar. Adapun untuk rumusnya yaitu sama dengan n kurung buka logikal 1, logikal 2, dan seterusnya. Oke, langsung saja ke cara mempraktekannya. Di sini saya telah membuat tabelnya. Dapat kalian lihat di sini ada X, Y, dan Z. Di sini sudah ada nilai-nilainya. Langsung saja untuk pemasukan rumusnya, yaitu sama dengan n kurung buka. Di sini ada X berada di bagian B5, berarti kita akan masukkan B5 lebih besar dari C5 titik koma, Y itu ada di C5 lebih kecil dari D5 kurung tutup. Maka akan hasilnya false, salah. Karena 10 lebih besar 10 lebih besar dari 20 itu adalah salah, dan 20 lebih kecil dari 5 benar. Karena fungsi n itu harus dua-duanya benar, maka hasilnya salah. Dan untuk nilai selanjutnya kita akan drag ke bawah, maka hasilnya seperti ini. Oke, ke materi kedua, yaitu fungsi OR. Fungsi OR akan membandingkan dua atau lebih pernyataan. Nilai true akan diberikan jika salah satu pernyataan bernilai benar. Rumusnya hampir sama seperti fungsi n, tinggal kita mengganti depannya saja menjadi OR. Oke, dan sekarang kita akan mempraktekannya, yaitu pertama, rumusnya adalah sama dengan OR kurung buka B5 lebih besar dari C5 titik koma, C5 lebih kecil dari D5. Hasilnya akan false, salah. Kita tinggal ngedrag ke bawah seperti ini. Oke, selanjutnya ke fungsi ketiga, yaitu fungsi not. Fungsi not untuk memberikan nilai true jika pernyataan yang ditulis bernilai false atau sebaliknya. Fungsi not ini hampir sama dengan fungsi n, tetapi fungsi not hanya bisa membandingkan satu logikal doang. Apabila fungsi n itu bisa berbagai macam logikal, tetapi fungsi not hanya satu. Kita lanjut saja, langsung saja untuk mempraktekannya, yaitu di sini sama dengan not kurung buka B5 lebih besar dari C5 kurung tutup, dan hasilnya true. Kita tinggal langsung tarik garis ke bawah, akan keluar hasilnya. Oke. Selanjutnya yaitu untuk fungsi if. Fungsi if digunakan untuk memilih di antara dua nilai berdasarkan dua kondisi, yaitu kondisi benar atau kondisi salah. Adapun untuk rumusnya yaitu if logical test value if, seperti itu. Oke, nah ini ada contohnya. If sama dengan if kurung buka A2 lebih besar dari 50, tanda kutip naik kelas, kutip 2, kutip tinggal kelas, kutip kurung tutup. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita langsung saja untuk mempraktekannya.
setelah menyiapkan di set 2. Nah, fungsi if. Syarat fungsi if dan syaratnya yaitu apabila nilai dari anak-anak ini lebih dari 50, maka mereka akan naik kelas. Maka kita akan langsung saja menggunakan rumusnya, yaitu sama dengan if, karena nilainya berada di B2, berarti kita langsung masukkan B2 lebih besar dari 50, karena ini merupakan syarat untuk naik kelasnya, yaitu lebih besar dari 50, titik koma, tanda kutip, naik kelas, tanda kutip 2, terus titik koma, tanda kutip, tidak naik kelas. Tidak kelas, kutip 2, terus tinggal tutup. Makanya naik kelas karena nilai dari Raihan lebih dari 50. Oke, langsung ini kita drag ke bawah dan hasilnya akan ditemukan. Oke. Selanjutnya yaitu untuk fungsi yang ke-5, yaitu fungsi if or. Penerapan logika dengan menggunakan kata sambung atau untuk memisahkan lebih dari satu syarat. Logikanya ya, misalnya jika memilih warna merah atau biru akan saya penuhi. Jika lulusan SMK atau SMA, maka bisa daftar diri. Strukturnya yaitu if sama dengan if kurung buka or kurung buka logical test 1, logical test 2, kurung tutup value if true, value if false. Nah, di sini. Oke, selanjutnya kita akan mempraktikannya lagi di sini setelah membuat tabelnya. Tadi sesuai dengan rumus, yaitu sama dengan if kurung buka or kurung buka or, yaitu kemudian kurung buka B8 karena nilainya berada di bagian B8. Kemudian bahan tanda kutip, mana tanda kutip, SMU atau SMK, kutip, titik koma, B8, sama dengan tanda kutip DI, tanda kutip, terus kurung tutup, titik koma, kemudian tanda kutip, bisa mengikuti tes, tanda kutip lagi, titik koma, tanda kutip, tidak bisa mengikuti tes, tanda kutip. Tadi sepertinya saya ada kesalahan di hasilnya, bisa mengikuti tes. Nah, kita tinggal menerap jawabannya ke bawah. Maka si Aska ini tidak bisa mengikuti tes karena pendidikan dia tidak sesuai dengan syarat ketentuan. Oke, selanjutnya yaitu fungsi berikutnya, fungsi ke-5, yaitu ada if and.
penerapan logika dengan menggunakan kata sambung dan untuk memisahkan lebih dari satu syarat logika. Misalnya, jika hari ini tidak hujan dan ada motor, maka saya akan pergi. Kemudian, jika saya belajar rajin dan terus berdoa, maka akan sukses. Strukturnya ya itu sama dengan if, buka kurung, n, buka kurung logical test 1, logical test 2, dan seterusnya, kurung tutup, value if benar dan value if salah, seperti itu. Oke, untuk penjelasannya yaitu fungsi if. Di sini ketentuannya yaitu syarat mengikuti tes adalah masa kerja lebih dari sama dengan 5 tahun dan IP-nya lebih dari sama dengan 3. Untuk rumusnya yaitu sama dengan if kurung buka n kurung buka B14 karena nilai masa kerjanya nilainya ada di B14, kemudian lebih dari sama dengan 5, kemudian titik koma, kemudian C14 lebih sama dengan 3, kurung tutup, terus ada terus kemudian titik koma seperti ini, terus tanda kutip, bisa mengikuti tes. Bisa mengikuti tes, kemudian tanda kutip, titik koma, tanda kutip lagi, kemudian tidak bisa mengikuti tes, tanda kutip. Ini ada yang salah. Nah, maka hasilnya tidak bisa mengikuti tes. Untuk jawaban selanjutnya kita tinggal ngedrag ke bawah. Nah, yang bisa mengikuti tes hanya Hartanto karena masa kerjanya lebih dari 5 tahun dan IP-nya di atas 3. Oke, selanjutnya yaitu topik ataupun bisa dikatakan fungsi terakhir yaitu ada fungsi if bercabang. Fungsi if bercabang adalah fungsi if di mana terdapat fungsi if yang lainnya di dalam sebuah fungsi if yang lainnya. Adapun untuk rumusnya yaitu sama dengan if logical test value if true, if seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut saja untuk langsung saja ke cara mempraktekannya. Di sini saya telah membuat tabelnya yaitu keterangan A lebih dari 80, B 60 sampai 79, C kurang dari 60. Oke, ada untuk rumusnya yaitu sama dengan if kurung buka, di sini nilainya ada di B9 lebih besar sama dengan 80, titik koma, tanda kutip A, tanda kutip lagi, terus kemudian ada titik koma, if kurung buka B9 lebih dari sama dengan 60, titik koma, kemudian kutip B, tanda kutip, titik sama dengan titik koma, if B9 kurang dari 60,
10 titik koma tanda kutip C tanda kutip terus titik koma terus tanda kutip maka hasilnya C. Kemudian untuk kolom yang selanjutnya kita akan drag ke bawah. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.